Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga diberikan kesehatan, walafiat, serta dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil resensi buku secara keseluruhan, yang dimana buku mata pelajaran kelas 11 Madrasah Aliyah pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam itu terdiri dari 8 bab. Dan dari 8 bab itu membahas tentang masa-masa kekhalifahan Bani Umayyah pertama serta Bani Abbasiyah. Dari 8 bab itu menjelaskan tentang awal mula berdirinya Bani Umayyah pertama, khalifah-khalifah yang terkenal pada masanya, serta hasil apa yang didapatkan dan dapat kita pelajari dalam masa-masa Bani Umayyah pertama. Dan juga sama juga di Bani Abbasiyah. Di Bani Abbasiyah itu menjelaskan siapa-siapa tokoh-tokohnya juga, awal mulanya, dan juga ilmu perkembangannya, khususnya dalam ilmu pengetahuan itu tersendiri. Serta kita dapat pelajari hingga saat ini bahwa hasil-hasil yang tokoh-tokoh ditemukan di zaman dahulu dapat dikembangkan dan terus dikembangkan oleh peradaban hingga masa ke masa, dan kita bisa nikmati hingga saat ini gitu. Jadi hasil perkembangannya itu sangat signifikan, terdiri dari mungkin dari teknologi, sains, atau dari ilmu geografi, ilmu astronot, dari situ. Dari beberapa ilmuwan dari ilmuwan barat itu dia kembangkan olehnya. Dan padahal tokoh-tokoh Islam itu sendiri awal mulanya menemukan, khususnya di zaman masa Bani Abbasiyah. Presentasi sebelumnya yaitu tentang hasil resensi buku khusus bab tertentu. Dalam buku ini khususnya terdapat dalam bab 7, yaitu tentang proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Jadi pada masa Bani Abbasiyah ini yang menjadi suatu cikal bakal munculnya para tokoh-tokoh Islam atas penemuannya dalam bidang segala ilmu pengetahuan. Maka kita tidak heran kalau pada masa Bani Abbasiyah ini sering disebut masa emasnya peradaban Islam. Bahwasannya itu penemuan ilmu pengetahuan yang sebenarnya lahir bukan hanya dari tokoh-tokoh dunia barat saja, tetapi sebelum dunia barat menemukan ilmu pengetahuan, para tokoh-tokoh Islam sudah lebih dulu menemukan segala hal ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Materi selanjutnya yang akan saya bahas tentang kritik dan materi. Dalam buku mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 11 MA atau Madrasah Aliyah, ini yang menjadi pembahasan utamanya ialah menjelaskan masa dinasti Bani Umayyah dan masa dinasti Abbasiyah. Setiap babnya murid atau siswa-siswi mencoba untuk mengamati, bertanya, berdiskusi, merenungkan, menghubungkan, dan menalar, mengambil ibrah dan pembelajaran, dan asal kompetensi dengan menjawab pertanyaan. Sebagian besar siswa-siswi menganggap sejarah adalah pelajaran yang membosankan. Cara mengajar guru yang kurang inovatif bahkan sering membuat siswa mengantuk saat belajar sejarah. Permasalahan lain adalah menyangkut dikotomi antara sejarawan ilmu dan pendidikan di pendidikan sejarah. Yang lebih ditekankan adalah pedagoginya atau bagaimana metode mengajar sejarah. Akan tetapi
mereka kurang mendalami ilmu dan materi sejarah. Bagaimana mau menerangkan sejarah kalau pengetahuan guru kurang? Di sisi lain, metode pengajaran juga penting. Pendidikan harus bisa menyampaikan sejarah dengan cara menyenangkan. Saya akan membahas tentang alternatif materi. Pemberian materi yang lengkap atas materi yang dikritik. Dalam buku mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 11 Madrasah Aliyah ini mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dalam buku ini dikhususkan kepada siswa dan siswi untuk hasil pembelajarannya. Di sini pun ada pengertian tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan siswa untuk mencapai suatu standar. Sedangkan kemampuan dasar adalah kemampuan siswa untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik melalui suatu pembelajaran. Kami mencoba memberikan beberapa alternatif materi untuk pembelajaran di dalam buku ini atas kritik yang dibahas sebelumnya. Seorang siswa dan siswi yang memungkinkan sulit untuk memahami suatu pelajaran seharusnya diberikan waktu yang lebih untuk beberapa mata pelajaran yang baginya sulit untuk dipahami. Bahkan ada orang tua, siswa dan siswi yang memasukkan anaknya ke dalam les atau belajar di luar sekolah. Dan untuk alternatif lain yang disampaikan di dalam buku yang sudah diketahui bahwa isi pembahasannya yang banyak dan panjang dalam mata pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam ini, seorang guru yang ingin menyampaikan materi yang banyak dan panjang ini harusnya mempunyai sebuah metode yang dimana siswa dan siswi agar mudah untuk memahami serta menyerap apa yang ada di dalam buku. Seorang guru harus berusaha sebisa mungkin untuk bisa memberikan suatu pembahasan yang lebih mudah dan efektif. Misalnya, seorang siswa dan siswi yang menjadi contoh tokoh dalam pembahasan dalam buku ini mengibaratkan suatu cerita yang sekiranya sulit dipahami agar bisa mudah dipahami, memberikan aspirasi atau pendapat bebas kepada siswa dan siswi untuk mengomentari isi buku ini dalam setiap bab atau pembahasannya. Dan semoga alternatif materi di atas yang kami berikan mampu menjadikan bahan referensi untuk seorang guru dan khususnya kami sendiri juga yang nantinya sebagai seorang guru. Di sini saya akan menyimpulkan yang pertama, yaitu menjadi seorang guru kita harus mampu untuk mengajarkan semua mata pelajaran. Yang pertama yaitu masalah mata pelajaran agama Islam. Yang pertama harus kita tanamkan kepada murid kita, yaitu pertama mengenai akidah akhlak. Sangat penting buat kita untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap guru, akhlak kepada teman, semua harus kita ajarkan kepada mereka agar nantinya ketika mereka sudah selesai masa pendidikan, mereka bisa berakhlak kepada siapapun sesuai apa yang telah kita sampaikan kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah masalah fikih. Fikih sangat penting buat mereka, buat kita ajarkan kepada mereka, yaitu yang pertama tentang bagaimana belajar tentang sholat yang baik dan benar, bagaimana baca-bacaan sholat, bagaimana zikir setelah sholat, baca Al-Quran dengan baik dan benar. Semua harus kita ajarkan dan kita mampu untuk mengajarkan kepada mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah buatlah mereka itu sebagai teman ataupun sahabat buat kita, agar nantinya manakala mereka ingin bertanya kepada kita, mereka tidak ada rasa sungkan ataupun malu untuk bertanya, apalagi bertanya tentang masalah agama. Buatlah mereka itu senyaman mungkin dalam belajar, betah dalam belajar,
agar nanti ketika kita belajar mereka merasa nyaman, tenang kepada apa yang telah kita sampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah ilmu yang kita sampaikan kepada mereka, mudah-mudahan mereka mampu untuk menerapkan atau mengamalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, terutama masalah ilmu agama, dan mudah-mudahan juga kita bisa mampu untuk mengamalkannya dan kita mampu untuk menyampaikan ke semua anak-anak didik kita nantinya. Demikian presentasi kita pada hari ini. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir pembicaraan dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin dari awal perkataan sampai akhir ini kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.